Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menanggapi postingan Rumail Abbas yang menampilkan rantai isnad periwayatan hadis, yang terbukti menunjukkan adanya sosok Ubaidillah atau Abdullah yang merupakan putra dari Ahmad al-Muhajir, dengan manuskrip tertua pada tahun 467 Kiai Imad serasa kepanasan dan tampaknya sudah tidak punya daya untuk melawan, apalagi menampilkan argumen yang ilmiah untuk menyangkal manuskrip yang ditampilkan oleh Rumail. Hal itu sangat terasa sekali dalam tulisan terbaru Kiai Imad yang berjudul, Manuskrip Halu dan Isnad Palsu. Judul yang sangat tendensius sangat memojokkan Rumail. Kiai Imad mengkritisi Rumail yang tidak mau menyertakan referensi manuskrip yang dia pakai, sehingga dengan secara sembrono menuduh Rumail memalsukan manuskrip dan sanad dalam kitab yang dia cuplik. Alasan Rumail tidak mau menampilkan manuskrip sangat simpel, dia mendapatkan manuskrip itu tidak secara gratis, dan juga harus pergi ke Timur Tengah untuk mendapatkannya. Jika mengutip perkataan Rumail, ini penelitianku, semua terserah aku. Kalau kamu tidak sabar ya silahkan cari sendiri. Kalau Kiai Imad memang berjiwa seorang peneliti, pastinya dia tidak akan secara sembrono mengatakan bahwa manuskrip yang ditampilkan Rumail itu halu dan sanad periwayatan hadits yang ditampilkan juga palsu. Apa hanya karena tidak ditampilkan referensinya kemudian dengan mudah menuduh seperti itu? Itu bukan jiwa peneliti, tapi jiwa pembenci dan pendendam, dan yang paling jelas itu adalah jiwa orang yang sombong. Sudah jelas-jelas kalah data tapi tidak mengakui kekalahannya, dan dengan gaya menyerang menuduh semua itu palsu. Dan yang paling lucu, Kiai Imad dalam tulisannya juga menyinggung tentang hak asasi manusia, dan kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Lawang penelitian dia saja belum teruji secara ilmiah. Kemudian mengenai hak asasi manusia dan kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum itu semua ada aturannya. Taruhlah jika penelitian Kiai Imad sudah teruji secara ilmiah, kemudian dipublis dan diseminarkan, kemudian disebarluaskan dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan tentang batalnya nasab Ba'alawi kepada masyarakat, maka hal itu tidak mengapa. Lah ini penelitian yang masih prematur, belum diuji dan kalau mau diuji penulisnya kabur melulu, tapi di luar sudah berdakwah secara berapi-api bahwa nasab Ba'alawi batal sebagai keturunan Nabi, dengan diberi selingan seruan provokasi, dan setelah ada orang yang mementahkan semua argumennya dan menunjukkan kitab sezaman yang selalu diminta Kiai Imad, malah sekarang bicara tentang hak asasi manusia dan kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Kembali ke tulisan terbaru Kiai Imad tentang sanad rantai periwayatan hadis, dia mengatakan kalau sanad yang ditampilkan oleh Rumail itu sanad palsu. Bahkan analogi yang dipakai pun sangat lucu. Siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkannya. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu. Atau berlatar belakang tokoh historis, lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Jawaban untuk tuduhan itu sebenarnya sangat simpel, seorang peneliti pasti punya sumber untuk mendukung hasil penelitiannya. Orang yang pernah kuliah pastinya sudah tahu itu, bahkan orang pesantren yang sering bahsul masail juga pasti sudah mengenal itu. Buat calon peneliti Kiai Imad, sanggahlah dengan ilmu jawaban dari Rumail. Tunjukkan kesalahan dia di mana, dengan menampilkan di mana letak kesalahan dan kepalsuan manuskrip si Rumail. Silahkan pemirsa nilai sendiri seberapa ilmiah argumen Kiai Imad dalam tulisan terbarunya yang berjudul, Manuskrip Halu dan Isnad Palsu berikut ini. Manuskrip halu dan isnad palsu. Gus Rumail mengatakan, sehabis sholat saya membuka WhatsApp, dan banyak kiriman video Jawara Bekasi yang meringsek pengajian Kiai Imaduddin kemarin. Dan ini sangat disayangkan. Betapa tidak setuju pun, memang tidak seharusnya melakukan intimidasi seperti ini. Seharusnya sehabis sholat Isya, diusahakan menyempatkan untuk sedikit berzikir dan berdoa, bukan langsung membuka WhatsApp. Yang merangsek ke pengajian itu bukan Jawara Bekasi, bukan pula warga kampung, karena kebanyakan warga kampung itu sedang berada di dalam masjid mendengarkan pengajian maulid penulis. Apapun itu, penulis ucapkan terima kasih atas keprihatinan Gus Rumail tentang kejadian itu. Kejadian malam itu semakin membuka lebar pemahaman masyarakat,
betapa pentingnya bagi Ba'alawi pengakuan masyarakat bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad, sampai siapa saja ulama yang tidak percaya mereka cucu Nabi, maka ia akan diancam dan pengajiannya akan diganggu. Padahal, ulama yang tidak percaya itu, sudah berdasarkan bukti kitab-kitab dan hasil tes DNA mereka yang melenceng. Gus Rumail mengatakan, energi Kiai Imaduddin untuk mengampanyekan pembatalan Ba'alawi ternyata sangat tinggi, karena setelah dari sana beliau langsung mengisi acara ke Malang, Jawa Timur untuk membicarakan hal yang sama. Penulis bukan mengkampanyekan pembatalan Ba'alawi, tetapi yang penulis lakukan adalah menyebarluaskan pengetahuan tentang batalnya nasab Ba'alawi kepada masyarakat, sesuai yang diatur oleh UUD 45 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gus Rumail mengatakan, untuk mengapresiasi energi yang sebesar itu, saya ingin menulis ulang temuan bukti sezaman yang sepertinya ditunggu banyak orang, termasuk Kiai Imaduddin. Seharusnya, bukti sezaman bagi nasab Ba'alawi dikeluarkan bukan hanya untuk apresiasi penulis. Jika memang bukti sezaman itu ada, maka hendaknya dikeluarkan demi kemaslahatan semua. Penulis tidak menunggu bukti sezaman dari Gus Rumail, karena yakin, pasti, bukti sezaman itu hanya PHP belaka untuk para Ba'alawi dan pendukungnya. Penulis yakin seyakin-yakinnya, berdasarkan pergumulan penulis selama ini dengan naskah-naskah nasab Ba'alawi, bahwa Ubaidillah dan 5 nama lainnya sampai Muhammad Sohib Mirbad, adalah tokoh fiktif. Bagaimana tokoh fiktif bisa meriwayatkan hadis? Gus Rumail mengatakan, buktinya ialah isnad mata rantai riwayat yang saya dapatkan dari kurang lebih 75 hadis melalui beberapa tokoh Ba'alawi, sekaligus mengkonfirmasi mereka sebagai sosok historis. Jujurkah klaim itu? Gus Rumail menyertakan beberapa narasi tanpa manuskrip. Siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkannya. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu. Atau berlatar belakang tokoh historis, lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Gus Rumail dalam klaimnya akan kitab sezaman itu tidak melampirkan manuskrip apapun untuk menguatkannya, malah manuskrip tentang Imam Syafi'i yang ia sematkan. Sebuah manuskrip yang tidak ada kaitan apapun dengan nasab Ba'alawi. Lagi-lagi tipu-tipu ala muhakik Ba'alawi dilakukan Gus Rumail. Penulis tidak akan merinci substansi narasi halu dari petikan kitab baru atau disertasi mahasiswa semacam itu. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.